Hai, kembali lagi bersama Aris Sunaria di sini di A3 channel yang bahas apapun yang penting belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perangkat komunikasi jaringan VoIP. Oke. Yang dimana sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu dasar komunikasi VoIP. Bagi kalian yang belum menonton, silahkan cek card di atas untuk video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang dasar komunikasi VoIP. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas secara lebih rinci perangkat-perangkat apa saja yang kita gunakan untuk jaringan VoIP. Yang pertama yaitu protokol. Protokol adalah aturan dasar dalam kita berkomunikasi. Sama halnya dengan saya, dengan kalian yang berada di Indonesia, kita menggunakan protokol nasional yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang kita gunakan kita dapat berkomunikasi. Jika kita sama bahasanya maka bisa kita berkomunikasi. Sama halnya dengan jaringan VoIP juga menggunakan protokol. Protokol di VoIP itu ada H323 dan SIP H323. Untuk H323 itu dikembangkan oleh ITU atau ITU ya, yang dimana kepanjangannya itu Internet Telecommunication Union. Sedangkan untuk SIP itu kepanjangannya adalah Session Initiation Protocol ya. Untuk SIP H323 dikembangkan oleh IETF atau IETF ya, yaitu mana Internet Engineering Task Force ya, itu kepanjangannya. Jadi dalam kita berkomunikasi kita wajib menggunakan protokol. Yang kedua yaitu VoIP server. VoIP server merupakan bagian penting dalam jaringan VoIP. Untuk VoIP server ini kita gunakan untuk menghubungkan titik-titik komunikasi server. Ya, perangkat ini kita juga gunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal komunikasi. Ya. Selain itu, VoIP server ini juga kita gunakan untuk layanan yang biasa digunakan oleh PBX atau Private Brand Exchange. Ya. Biasa juga digunakan untuk voicemail. Ya. Juga biasa digunakan untuk interaktif voice response atau IVR. Ya. VoIP server juga biasa kita sebut dengan SoftSuite ya. SoftSuite ini juga menyediakan fasilitas tambahan ya, yang dimana dapat berkomunikasi dengan SoftSuite yang lain ya. Untuk SoftSuite ini banyak ada di internet yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya itu ada Asterisk, ada Breaker, ada Elastic dan ada Treebox. Oke, jadi keempat SoftSuite ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi menggunakan jaringan VoIP. Yang ketiga yaitu VoIP Switch. Ya, VoIP switch ini mengambil konsep dasar dari circuit switching, ya, yaitu penggunaan jalur komunikasi yang dapat kita buka dan dapat kita pesan. Ya, contohnya kita berkomunikasi antar pulau, misalnya saya anggaplah si A, kemudian saya akan berkomunikasi dengan si B yang ada di Surabaya, saya ada di Bali. Nah, untuk circuit switching ini yang akan memesan dan membuka jalur komunikasi itu. Nah, karena ini kita hanya menggunakan berdua, jadi sudah dipesan ya. Jadi ini adalah jalur eksklusif yang kita gunakan ya. Karena ini sifatnya eksklusif ya, maka biaya yang kita keluarkan juga lumayan membengkak ya, lumayan mahal karena ini sifatnya eksklusif tadi ya. Hanya kita yang bisa menggunakannya. Nah, itu konsep dasar dari circuit switching ya, dari VoIP switch. Yang keempat itu ada codec. Codec ini adalah kepanjangan dari coder dan decoder. Untuk coder ini adalah dia merubah sinyal analog ya ke sinyal digital ya, sehingga bisa dikirim menggunakan internet. Jadi sinyal analog dari suara kita yang direkam oleh mikrofon ya dimasukkan, kemudian dikoder oleh si codec ini menjadi sinyal-sinyal digital yang dapat dikirimkan melalui jaringan internet. Nah, untuk sesampainya di tempat tujuan dia akan didecoder lagi oleh si codec ini menjadi sinyal analog lagi sehingga bisa kalian dengar oleh si penerima di sana. Yang kelima yaitu softphone. Softphone ini adalah berupa software ya. Kalau biasanya kita berkomunikasi menggunakan telepon berupa hardware, ada juga softphone ya. Softphone ini berupa software. Jadi perangkat komputer yang kita gunakan ini juga bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Ya, untuk softphone ini biasanya digunakan oleh call center yang biasanya menggunakan komputer untuk berkomunikasi tanpa menggunakan pesawat telepon. Untuk softphone ini juga ada beberapa softphone yang disediakan secara gratis di internet ya, yang biasa digunakan yaitu ada X-Lite, ada Swiper dan ada 3GX.
Nah, untuk ketiga software ini bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi di jaringan VoIP. Yang keenam yaitu VoIP Gateway. VoIP Gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Misalnya jaringan H323 yang dihubungkan dengan jaringan non H323. Maka si tugas VoIP Gateway ini untuk dapat menghubungkannya itu, ya. Sama seperti halnya komunikasi yang lain, misalnya di H323 ini kita akan kita hubungkan dengan non H323, sama seperti halnya PSTN, ya, jaringan telekomunikasi berskala luas, ya. Jadi VoIP Gateway inilah yang berfungsi untuk menggabungkannya. Sama halnya di jaringan komputer yang sudah kita pelajari, adanya gateway itu menghubungkan antara gerbang yang satu dengan gerbang lain yang berbeda. Misalnya di jaringan satu dengan jaringan yang berbeda, itu fungsinya gateway untuk menghubungkan. Oke, itu adalah 6 perangkat yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan VoIP. Bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun pendapat, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan diklik like dan klik dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk menekan tombol merah di bawah untuk subscribe channel video ini untuk video-video selanjutnya. Aris Sunaria di sini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.